Hai semuanya, welcome to podcast Kubak Halo, 45. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang leadership nih. Jadi tema yang diberikan pada hari ini itu tentang self-leadership to be a great leader and start leading yourself. Nah ini tuh cocok banget karena kita ini maba-maba baru ya, jadi penting banget buat kita acknowledge uh, untuk belajar untuk lebih bisa mulai memimpin diri kita sendiri sebelum memimpin orang-orang lain. Oke, enaknya kayaknya sebelum kita ngobrol bareng hari ini, yuk kita perkenalan diri dulu buat audiens-audiens yang denger dan nonton kita hari ini. Oke, mulai dari aku ya. Nama aku Rika. Terus lanjut. nama aku Jodiwan. Nama aku Johannes Joshua, bisa dipanggil juga Jojos. Nama aku Steffi. Nama aku Vina. Nama gue Joshua. Nama gue Kevin. Nama aku Marsial. Nama aku Ryuji. Jadi kan kita udah introduce jadi kita masing-masing ya, dan mau ngingetin lagi kalau misalnya kita dari kelompok Kubu 045. Oke, kita langsung mulai aja sama pembahasan pada hari ini. Oke, menurut kalian definisi great leader untuk kalian tuh apa sih dan seberapa penting? Kalau mulai dari aku, mungkin great leader itu mungkin seseorang yang tegas, terus bisa juga membawa dirinya, mulai dari mengatur dirinya sendiri dan memberikan mungkin dampak yang gede dan positif sama anggota-anggotanya atau orang-orang yang dipimpin. Dan seberapa penting banget karena kalau misalkan dalam suatu kayak project atau perusahaan itu kalau nggak ada leadernya mungkin nggak tahu arahnya kemana. Oke, menurut kalian siapa nih yang pengen jawab definisi great leader dan seberapa penting sih buat kalian? Aku deh, boleh. Kalau aku sih, menurut aku setuju banget sama yang diomongin sama Reika tadi. Kalau menurut aku, great leader itu orang yang harus bisa memotivasi orang-orang yang dia pimpin buat kayak terus mengimprove dan menjadi lebih baik lagi. Jadi menurut aku, bener banget kalau kata Reika bilang, kalau perusahaan atau sesuatu kelompok atau company atau something itu nggak ada leadernya, mungkin akan arahnya jadi nggak jelas. Jadi aku merasa untuk menjadi seorang great leader itu penting banget untuk bisa memposisikan diri dan juga motivasi orang-orang di sekitar kamu. Oke, emang bagus. Emang ternyata penting banget ya untuk jadi great leader. Mungkin ada yang mau nanggepin lagi atau semuanya sudah setuju sama statementnya Steffi? Setuju sih dengan statementnya dari Rika dan Steffi. Oke, aku juga ada pertanyaan lagi nih. Kalau menurut kalian tuh apa sih yang membuat seseorang itu great leader atau leader yang baik? Mungkin kayak aspek-aspek pendukung ya, mungkin pendidikannya atau mungkin uh, mereka sekolah di mana, keluarganya kayak gimana? Oke, mungkin aku bisa mulai ya dari jawaban aku. Eh, untuk dibilang great leader, balik lagi ke awalnya. Leader itu kan kalau ditranslate kan pemimpin ya. Tapi banyak leader yang ya, bukan menjadi pemimpin, bahkan dia menganggap diri itu kayak sebagai bos. Soalnya menurut aku pemimpin dan bos itu dua hal yang berbeda. Karena kalau pemimpin itu bekerja sama dengan anggotanya, kalau bos itu anggota bekerja untuk pemimpinnya. Jadi menurut aku kalau mau jadi great leader, pertama itu dia harus bisa memimpin, tapi dia harus juga bisa dipimpin oleh anggotanya. Jadi menurut aku saling memberi kayak masukan-masukan, terus saling menerimanya dengan baik gitu. Dan leader yang baik itu pastinya leader yang dapat menuntun anggota-anggotanya ke jalan yang benar sih. Dengan kayak time management apa segala yang dia buat, planning-planningnya, dengan kerjasamanya, cara dia berkomunikasinya, itu semua berpengaruh sih di leader kalau menurut aku. Oke, mungkin yang lain ada tanggapan? Aku deh, aku setuju banget sama yang dibilang sama Joe, karena memang benar bos sama pemimpin itu jauh berbeda. Jadi kalau menurut aku, leader itu yang penting mau bekerja sama dengan siapapun yang ada di bawahnya, lalu pastinya juga harus mau terus berkembang, nggak cuma nyuruh-nyuruh nih kayak bos nih, mau A, mau B, mau C, harus turutin.
itu nggak leader sih itu namanya. Oke, kalau misalnya kalian ngerasa kalau misalkan eh, seorang leader itu kan harus bisa memimpin, kata Marcia tadi, siapapun ada yang ada di bawahnya atau siapapun kelompoknya. Kalau misalnya menurut siapa ya, Kevin nih, menurut kamu kenapa sih kalau misalkan kita jadi pemimpin itu harus bisa mimpin diri kita sendiri dulu? Menurut aku sih kita tuh harus bisa mimpin diri sendiri dulu baru bisa mimpin orang lain. Misalnya kalau contohnya time management, kalau misalnya kita sendiri nggak bisa memimpin diri kita sendiri dengan cara manage waktu kita dengan baik, misalnya kayak tugas apa aja yang harus dikerjakan terlebih dahulu, terus kita kerjakan biar deadline-nya itu biarnya kumpul pas deadline. Kalau misalnya kita ada mau mimpin suatu kelompok, tapi kita nggak bisa manage time kita sendiri, kan pasti kelompok itu bakalan hancur, apalagi kalau kita sendiri yang memimpin tanpa bisa memanage waktu kita dengan baik, begitu sih. Yang penting bisa mimpin dulu diri sendiri dan punya time management, begitu. Berarti kalau misalkan menurut Kevin emang harus bisa mimpin diri sendiri dulu ya, baru bisa jadi a great leader. Kalau misalkan Vina nih, menurut Vina, menurut kamu benar nggak sih kalau seorang leader itu nggak bisa mimpin, kalau belum bisa mimpin diri sendiri itu nggak mungkin jadi great leader? Kayak bisa nggak sih kira-kira kalau belum bisa jadi leader buat diri sendiri, tapi bisa kita jadi a great leader dalam suatu perkumpulan? Oke, menurut aku sendiri, tanggapan aku sama seperti Kevin. Kita sendiri harus bisa jadi leader yang baik, sehingga kita bisa menjadi memimpin orang lain dengan baik. Karena kalau seorang leader itu harus mempunyai prinsip yang tegas, yang disiplin, dan respon reaktif dari pemimpin itu atau dari leader itu sangat penting dalam suatu kelompok, terutamanya jika lagi ada konflik. Nah, itu peran leader paling penting. Oke. Benar sih. Jadi leader juga harus jadi kayak role model buat anggotanya gitu kan. Jadi kayak kalau jadi leader itu harus emang jadi role model sih kalau jadi leader, soalnya kalau seorang leader itu kan yang paling atas ya, pasti dilihat banget sama anggota-anggotanya. Oke, mungkin ada tanggapan dari Jojosh atau Ryu atau mungkin Joshua? Oke, belum ada. Oke, Itu paling dengan kata Jo. apa? Setuju. Ya, paling setuju lah dengan kata Jo lah. Gitu. Oke. Jadi karena tadi kita mungkin udah bahas mengenai leader itu, sekarang pengen nanya nih tips-tips mungkin dari kalian, mungkin boleh dari Rio, kira-kira tips-tips apa sih yang bisa kita lakukan supaya jadi great leader buat diri kita sendiri dulu sebelum memimpin orang lain? Menurut aku sih banyak sih hal yang harus dimiliki oleh leader. Pertama itu jujur pada diri sendiri. Dengan kita jujur kepada diri sendiri itu kita bisa mau mengakui secara objektif kalau kita itu memiliki kekurangan di bidang-bidang ini, kita punya kelebihan di ini. Karena kita sebagai pemimpin kita juga harus mengerti kelebihan dan kekurangan kita, tapi kita juga harus tahu yang kita pimpin ini kelebihan dan kekurangannya apa. Terus yang kedua itu kita bisa menentukan target sih. Karena ya walaupun target pribadi maupun profesional atau target tim itu perlu banget buat menentuin target, karena kalau misalnya kita mengalami rintangan kita harus tetap fokus dan kita walaupun mengalami rintangan kita harus tetap fokus dan konsentrasi pada tujuan utama. Terus yang berikutnya paling harus menjadi orang yang mau belajar sih, yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terus selanjutnya itu paling rendah hati, karena banyak banget leader yang kadang masih memiliki rasa arogan gitu, kayak ngerasa kalau mereka itu udah pemimpin, mereka udah paling atas, mereka nggak perlu respect sama orang-orang lain. Udah sih, itu aja sih dari aku. Oke. Kalau misalkan mungkin Joshua punya tips untuk menjadi leader yang baik dalam suatu kelompok?
Atau mungkin ada experience apa dalam menjadi seorang pemimpin gitu di kerja kelompok atau di mana? Oke, kalau misalkan Jojo gimana nih? Punya nggak experience kira-kira jadi leader? Terus kayak evaluasi diri kamu gimana tuh? Atas Ya, aku kan pernah waktu itu jadi ketua OSIS. Ya, walaupun ketua OSISnya yang nggak terlalu bagus banget kualitasnya, tapi ya tips-tipsnya, pengalaman-pengalaman dari aku sih, ya seorang leader itu harus bisa menyamakan diri dengan anggota-anggota lainnya, karena pemimpin itu dibilangnya itu eh, harus di belakangnya anggota gitu, harus di depannya anggota, bukan di belakangnya. Jadi kita tuh yang pokoknya itu kita tuh yang badanin anggota-anggota kita gitu, dengan cara ya kalau misalkan anggota kita ada yang salah atau anggota kita ada yang nggak benar gitu, ya pasti pemimpinnya yang salah gitu. Jadi kita juga harus sama gitu, nggak ada diskriminasi satu sama lain juga. Jadi kalau misalkan ada anggota yang kerjanya nggak bagus, ya kita tuh semuanya yang salah gitu. Nggak ada yang beda-bedain, lu tuh yang bodoh, lu tuh yang pintar, nggak ada, semuanya sama gitu. Semuanya harus kerja gitu. Ya mungkin tips-tips saya harus ya begitu, begitu saja. Menjadi pemimpin yang bagus, yang great leader. Setuju banget sih. Kalau kalian gimana? Setuju nggak kira-kira sama evaluasi dan experience dari Jojosh? Mungkin ada yang juga punya experience dalam menjadi group leader, sorry. Bener sih, kata Jojos tuh bener banget. Soalnya kalau jadi leader itu pasti tanggung jawabnya kan banyak. Terus tanggung jawabnya kamu itu kalau misalkan kayak Jojos tadi jadi kayak ketua OSIS. Ketua OSIS itu tanggung jawabnya langsung ke guru dan langsung ke sekolah. Itu kalau bisa dilihat itu tanggung jawabnya sangat besar ya. Jadi kalau misalkan ada anggotanya yang bermasalah dan lain-lain, pasti ketuanya yang disalahkan, walaupun bukan dia yang membuat salah. Tapi seorang leader yang baik itu bisa menerima dan mengevaluasi kesalahannya sih. Jadi kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Benar-benar setuju banget sih. Mungkin ada satu sih pertanyaan lagi dari aku. Mungkin buat Marcia nih yang mungkin dari tadi belum terlalu banyak ngomong. Kalau menurut kamu kira-kira semua orang itu bisa nggak sih untuk jadi seorang pemimpin? Atau mungkin harus nggak sih at least ngerasain satu kali dalam hidupnya untuk jadi pemimpin? Kalau menurut aku ya, wajib sih enggak. Karena ibaratnya kalau semua pengen jadi CEO, pengen jadi yang memimpin perusahaan, siapa yang mau jadi karyawannya gitu kan. Tapi skill leadership itu wajib semua punya dan wajib harus bisa gitu paling enggak. Karena memang penting kayak yang kita udah bahas tadi, leadership dari diri sendiri itu wajib banget supaya kita bisa lebih maju, kita juga bisa ke depan di kehidupan diri kita sendiri itu juga penting gitu loh, skill leadership. Kalau misal nggak ada leadership, gimana suatu saat nanti kalau ada kesempatan untuk menjadi pemimpin, untuk jadi nggak usah yang besar-besar deh, nggak usah yang sampai ke leadership, jadi leader di perusahaan. Kita bilang aja jadi leader di kelompok gitu, itu juga penting kan skill leadership. Jadi walaupun nggak semua harus banget jadi leader, tapi skill leadership itu wajib kita punya dan wajib belajar gitu sih. Setuju banget sih aku. Oke, mungkin kayak gue nambahin sedikit lagi ya. Gue setuju banget tadi sama yang Marcia bilangin, semua orang itu butuh skill leadership. Tapi mungkin gue nambahin kalau pada dasarnya itu semua orang itu adalah pemimpin, at least bagi diri kita sendiri lah ya. Kita juga butuh pemimpin karena tidak ada seorang pun yang mampu mengatur dan menguasai dirinya sendiri sepenuhnya kecuali kita sendiri gitu. Nah, tapi menurut gue itu di hidup kita itu juga membutuhkan kepemimpinan orang lain seperti kayak misalkan guru, dosen atau mentor. Ya itu aja sih dari gue sih. Oke. Nah, sebenarnya karena obrolan kita hari ini yang mungkin sedikit kaku, tapi tetap
berbobot, kita jadi bisa tahu kalau leadership itu sesuatu yang penting banget nggak sih buat kita punya ya kan guys? Terus apalagi Benar harus banget. mulai dari leadership Betul. sama diri sendiri, disiplin segala macam, dari tempat ngumpulin tugas segala macam gitulah. Terus emang kita seringkali dituntut untuk menjadi leader di dalam situasi, namun nggak apa-apa, itu kan keluar dari comfort zone. Jadi kita akan berkembang sebagai seseorang, tapi kita juga harus bisa ngikutin untuk jadi pengikut si pemimpin tersebut. Jadi bisa memposisikan diri. Oke, I think that's it for today. Thank you buat discussion hari ini. Semoga kita sama-sama bisa dapat ilmunya. Have a great day. Thank you. Thank you Thank you Dek. Thank juga. you. Nah,